Hello, hari ini aku mau apa ya? Mau buat negara fiktif. Aku mau meniru Kizure. Iya. Tunggu. Aku mau bilang buat negara fiktif untuk aku. Apa ya? Pasti apa? Solaria itu restoran tahu. Budaya dan gaya hidup. Coba deh gambar negaranya negaranya gimana? Wah, itu belum buat makan ya. Nanti kan kalau buat makan kan masih apa itu? pasti ini peta. Buat main. Aku akan membuat Republik Solaria. Lah, kenapa ada kayak 2080 mah? Gaji pertanian oke amas itu bahas tergantung. Ini loh, ini juga kali. Bukan gambar negaranya, gambar benderanya gimana? Sekarang dia industri tadi jawab rata-rata segitu. Itu belum buat makan ya. Makanya yang mau keluar negeri itu dipikir-pikir dulu, cari Membuat gambar. informasi juga ya. Bikin kopi. Memang. Ya kalau kayak gitu nggak mungkin dia besar itu. Wow, bagus juga kali. Aku mau buat antek asing. Kita harus buat benderanya. Ini nih, biru tua garisnya sains. Kali aku susah. Ya mau iklan Facebook gara-garanya gak iklan kali. Jadi pakainya virtual, jadi aku mau ikutin. Dan itu bawah-bawahnya sains. Dan di situ lambangnya. Susah buatnya lagi. Belajarnya mana mas? Saya perhatikan, saya Coba aku tidak bisa gambar ini buat lebih mudah.
Namanya Solaria. Sini, kamu ngomong. Dengan senang hati, ini adalah draft untuk sebuah negara fiktif dengan perpaduan nuansa teknologi futuristik, keindahan alam yang magis, dan sistem sosial yang unik. Selamat datang di Republik Solaria. Solaria. Republic Solaria, the Republic of Solaria. Solaria adalah sebuah negara kepulauan fiktif yang terletak di tengah Samudra Pasifik, tersembunyi dari peta dunia konvensional karena dikelilingi oleh medan magnet alami yang unik. Ringkasan umum, ibu kota, Neo Aitel. Bentuk pemerintahan, teknodemokrasi presidensial, dipimpin oleh seorang kanselir dan dewan kecerdasan kolektif. sama-sama itu kok nabung segini, kok kamu cuma nabung segini. Yang bisa Si. pekerjaannya ambil kalau sendiri yang punya sedikit, jadi kamu sama-samain uang yang di Jepang. Bahasa resmi, Solarian, perpaduan estetika bahasa Nordik dan Latin, dan bahasa Inggris. Mata uang, lumen, mata uang digital berbasis energi bersih. Semboyan negara, ex luce progresio, dari cahaya, kemajuan. Geografi and keajaiban alam, Solaria terdiri dari satu pulau benua mini dan dikelilingi oleh cincin pulau-pulau kecil, atol. Lembah Lumina, lembah luas di mana rumput dan pepohonannya memancarkan cahaya bioluminescen alami di malam hari. Gunung Zephyr, gunung tertinggi yang puncaknya selalu diselimuti badai petir abadi. Solaria memanfaatkan gunung ini sebagai stasiun pemanen energi listrik raksasa. Pesisir kaca, Glass Coast, pantai unik di mana pasirnya terbuat dari kristal halus yang memantulkan cahaya matahari menjadi pelangi di sepanjang garis pantai. Technology and Economy. Solaria adalah negara paling maju di bumi dalam hal ekologi dan teknologi, Solarpunk. Mereka berhasil menghilangkan ketergantungan pada bahan bakar fosil sepenuhnya. Energi abadi, 100% energi negara berasal dari kombinasi panel surya transparan. Bapak, Supra Bapak. Oke. Gambar perisai. Pasti luarnya kayak gimana? Luar apa kan? Sebenarnya gambarku itu jelek. Gambarku kayak bocil. Kontribol semuanya Pak Bum. Nah, jangan di ini. Jangan lihat dulu. Aku akan lihat hasilnya. Tuh. Dan lihat hasilnya. Kira. Nah, bagus juga ini. Wow. Li, aku mau robot kotak denda akan muncul seketika dan memberi uang denda sebesar 100 yen. Contohnya seperti Haruo yang kena denda karena kena marah ibunya karena bermain terus. Setelah itu teman-teman semua pulang. Robot dendanya ikut ke Nobita pulang juga. Aku mengharapkan Nobita nanti kena denda terus karena berbuat salah. Nobita menjadi sangat disiplin dan rajin karena takut kena denda. Datang ibu ke kamar Nobita. Melihat banyak barang berserakan, ibu menyuruh Nobita untuk membersihkannya. Nobita panik karena robot pendendanya bangun. Nobita sedang membersihkan kamarnya sebelum kena omel ibu. Di luar ada Giant yang mengharapkan Nobita kesusahan karena harus berurusan dengan robot denda. Tiba-tiba robot dendanya aktif, langsung pergi keluar rumah. Ternyata Giant sedang kena marah oleh Pak Guru. Karena Giant kena marah, robot denda datang untuk mengambil uang di saku Giant. Giant yang tahu langsung kesal karena uangnya diambil. Terjadilah kejar-kejar di antara mereka.
Dengan usaha Nah, yang susah ini payah, dia. Giant berhasil menangkap robot denda. Namun Giant kepanasan karena robot denda memiliki mode perlindungan. Giant lari kabur karena takut dengan robot denda. Lah. Karena panik, Giant menabrak pak guru yang ada di sana. Giant pun kena marah lagi. Robot denda mengambil uangnya lagi di saku Giant. Giant sebenarnya ingin sekali mengamuk dan memukul robot itu, tapi dia tidak berdaya. Di depannya ada pak guru yang galak, dan di sampingnya ada robot yang siap mengambil uangnya kalau dia berbuat macam-macam. Robot dendanya Nah, sekarang baru melirik nih. Giant. Kesal terus diduga, Baru. Giant juga para anak kecil yang sedang bermain agar mereka juga dimarahi dan didenda. Tiba-tiba datang Shizuka yang melihat perbuatan Giant. Shizuka langsung memarahi Giant karena telah menindas anak kecil. Karena Giant berbuat salah, robot Wah, denda bendera itu Solari. Nah, filosofis di balik desain bendera yang kamu buat ini. Warna latar belakang, biru dan toska. Ya. Perpaduan warna yang sangat pas. Biru tua melambangkan langit malam Solaria yang bersih dan luas dan pesisir pantai mereka yang unik. Simbol perisai emas, garis luar perisai ini melambangkan perlindungan dan kedamaian negara Solaria yang tersembunyi dari dunia luar. Matahari dan kobaran api. Hari kuning di bagian bawah sumber kehidupan dan energi surya yang Matahari melimpah dan sesuai kobaran dengan filosofi api. solar. Simbol petir dan bintang. Petir perak di bawah bintang emas ini menggambarkan teknologi pemanen petir di Gunung Zephyr yang menjadi motor penggerak kemajuan teknologi mereka. Wow. Sekarang bendera resikonya sudah jadi. Langkah selanjutnya, mari kita bangun dunia Solaria ini bersama-sama. Kita bisa mulai mengeksplorasi dari beberapa pilihan di bawah ini. Mana yang paling ingin kamu tentukan duluan? 1. Penduduk Solaria. Seperti apa penampilan fisik mereka? Apakah mereka manusia biasa, cyborg, atau ras fantasi yang punya kekuatan cahaya? 2. Pasukan keamanan. Bagaimana cara Solaria menjaga kedamaian pulau mereka jika ada ancaman dari luar, mengingat mereka negara yang damai? 3. Tempat tinggal. Mari kita bayangkan bentuk rumah atau kamar tidur salah satu warga di Neo Aetel. Next. Nah, ini dia. Wow, negara fiktif part 2. Tentu, mari kita ciptakan sebuah negara fiktif yang unik. Ini adalah Kepulauan Aethelgard A, sebuah negara yang menggabungkan teknologi ramah lingkungan tingkat tinggi dengan tradisi kuno. Berikut adalah profil lengkap negaranya. Profil negara, Kepulauan Aethelgard, Republic of Aethelgard. Aethelgard adalah negara kepulauan yang terletak di tengah samudra yang terisolasi, dikelilingi oleh kabut abadi yang disebut The Veil. Negara ini terkenal karena berhasil memadukan arsitektur futuristik dengan pelestarian alam yang sangat ketat. Informasi dasar. Ibu kota, Lumina, kota yang dibangun di atas platform terapung bioluminescence. Bentuk pemerintahan, teknodemokrasi ekologis, dipimpin oleh Dewan Tetua dan Dewan Ilmuwan. Bahasa resmi, Aethelis, perpaduan bahasa Nordik kuno dan dialek fiktif. Mata uang digital yang nilainya didasarkan pada kontribusi warga terhadap energi bersih dan kelestarian lingkungan. Semboyan negara, Natura et Progressus, alam dan kemajuan. Geografi and Keajaiban Alam. Aethelgard terdiri dari 3 pulau utama yang dihubungkan oleh jembatan magnetik bawah laut. 1. Pulau Solaria, pusat teknologi dan inovasi. Seluruh permukaannya dilapisi oleh panel surya organik yang menyerupai daun pohon. 2. Pulau Whisperwind, wilayah pegunungan tinggi tempat kincir angin kinetik raksasa menghasilkan daya. Di sini juga terdapat hutan pohon perak yang daunnya bisa menyerap karbon 10 kali lebih cepat dari pohon biasa. 3. Pulau Thalassa, pusat kelautan dan penelitian bawah air. Kota-kotanya dibangun di dalam kubah kaca raksasa di bawah laut, hidup berdampingan dengan ekosistem terumbu karang. Keunikan budaya dan gaya hidup. Sistem transportasi tanpa jejak, di Aethelgard, kendaraan pribadi berbahan bakar fosil dilarang. Warga menggunakan aeropods, polong transportasi magnetik yang meluncur di atas jalur udara transparan. Festival Cahaya, Lumenfest. Setahun sekali, seluruh lampu buatan dimatikan selama seminggu. Warga hanya menggunakan cahaya alami dari tanaman dan hewan bioluminescence untuk merayakan hubungan mereka dengan alam. Hukum lingkungan. Setiap warga negara wajib menanam dan merawat minimal 5 pohon khusus seumur hidup mereka. Melukai alam secara sengaja dianggap sebagai pelanggaran hukum berat. Struktur ekonomi. Sektor. Persentase.
Fokus utama, teknologi hijau, 50%, ekspor baterai organik dan teknologi pemurnian air, biopertanian, 30%, pertanian vertikal, berbasis nutrisi laut, ekoturisme, 20%, wisata. Ini gimana cara buat benderanya? Oke, cara buat benderanya. Estasikan. Jadi begini ya. Jadi begitu ya, yang ini. Begini nih. Begitu nih. Ya begini. Aku mau nunggu nih. Ini sudah. Sekarang aku kirim ke September tahun 2100. ini namanya apa?